Sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi adalah kumpulan komponen yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan sumber daya manusia yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sistem ini mengintegrasikan teknologi dan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dengan demikian, sistem teknologi informasi berperan penting dalam mempermudah akses dan pengelolaan data, serta mempercepat proses pengambilan keputusan komponen utama sistem teknologi informasi. Komponen utama sistem teknologi informasi terdiri atas perangkat keras, hardware, meliputi komputer, server, perangkat jaringan, dan alat input-output yang mendukung pengolahan data. Perangkat lunak, software, mencakup sistem operasi, aplikasi bisnis, serta perangkat lunak khusus yang digunakan untuk mengelola data dan proses kerja. Jaringan, network, memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi antar pengguna dan sistem secara lokal maupun global. Data dan basis data, database, menjadi inti dari setiap sistem karena berisi informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sumber daya manusia, human resources, pengguna, analis sistem, dan pengembang yang memastikan sistem berjalan efektif. Sistem TI yang baik bukan hanya ditentukan oleh teknologi canggih, tetapi juga oleh bagaimana integrasi antara komponen-komponen ini berjalan harmonis untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan pemecahan masalah, pendekatan sistem, masalah versus gejala, sistem penunjang keputusan, Group Decision Support System (GDSS). Tahapan pemecahan masalah dalam sistem teknologi informasi. Pemecahan masalah dalam sistem teknologi informasi biasanya melalui beberapa tahapan yang sistematik. Tahapan utama meliputi 1. Identifikasi masalah, yakni mengenali dan mendefinisikan masalah secara jelas. 2. Analisis masalah, mengevaluasi penyebab dan aspek masalah. 3. Perancangan solusi, merancang sistem atau prosedur yang dapat mengatasi masalah. 4. Implementasi, menjalankan solusi yang dirancang. 5. Evaluasi dan pemantauan, memastikan solusi berjalan efektif dan melakukan penyesuaian bila diperlukan. Tahapan ini memungkinkan solusi yang terstruktur dan terukur untuk masalah yang kompleks. Contoh, penerapan tahapan pemecahan masalah. Misalnya dalam perusahaan logistik, masalah keterlambatan pengiriman diidentifikasi sebagai gejala. Analisis menunjukkan penyebabnya adalah sistem pelacakan barang yang usang. Solusi dirancang berupa penerapan sistem pelacakan real-time berbasis GPS. Implementasinya melibatkan integrasi perangkat mobile pada kendaraan. Evaluasi menunjukkan peningkatan kecepatan distribusi hingga 25%. Tahapan ini menunjukkan pentingnya analisis sistematis untuk menghasilkan solusi yang tepat dan berdampak nyata. Pendekatan sistem dalam teknologi informasi melihat sebuah organisasi atau permasalahan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berinteraksi. Sistem tersebut memiliki input, data atau informasi masuk, proses, pengolahan data, output, hasil informasi, dan feedback, umpan balik untuk perbaikan. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana semua komponen bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Manfaat pendekatan sistem dalam dunia nyata. Pendekatan sistem banyak digunakan di berbagai bidang. Bisnis dan manajemen membantu menyelaraskan proses operasional agar lebih efisien. Kesehatan
digunakan untuk mengintegrasikan data pasien, rekam medis, dan farmasi. Pendidikan mendukung pembelajaran digital melalui sistem informasi akademik. Pemerintahan, e-government, mempercepat pelayanan publik dengan sistem terpadu. Dengan pendekatan sistem, organisasi dapat melihat hubungan antar bagian dan menemukan solusi menyeluruh, bukan parsial. Masalah versus gejala. Seringkali gejala dianggap sama dengan masalah, padahal berbeda. Gejala adalah tanda yang terlihat, contoh, sistem sering error atau data sering hilang. Sedangkan masalah adalah akar penyebab yang sebenarnya, seperti kode program yang kurang optimal atau kurangnya pelatihan pengguna. Memahami perbedaan ini penting agar solusi menangani penyebab, bukan hanya tanda luarnya. Langkah mengidentifikasi masalah secara tepat. 1. Kumpulkan data pendukung. Amati gejala secara langsung dan catat frekuensi kejadiannya. 2. Analisis sebab akibat, cause effect, menggunakan diagram tulang ikan, fishbone diagram. 3. Lakukan wawancara dengan pengguna atau pihak terkait. 4. Validasi hipotesis masalah dengan data objektif. Pendekatan ini membantu memastikan solusi difokuskan pada akar penyebab, bukan hanya gejalanya. Sistem penunjang keputusan, Decision Support System, DSS. DSS adalah sistem informasi yang membantu pengambil keputusan dengan menyediakan data, model analisis, dan alat bantu interaktif. Sistem ini tidak menggantikan manusia, tetapi meningkatkan kualitas keputusan dengan memudahkan analisis pilihan dan konsekuensinya. Contohnya, DSS dapat membantu manajer memilih strategi bisnis berdasarkan simulasi dan data yang tersedia. Sistem penunjang keputusan, Decision Support System, DSS, merupakan salah satu elemen penting dalam sistem teknologi informasi modern. Tujuannya bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu dalam menganalisis berbagai alternatif keputusan berdasarkan data yang ada. DSS biasanya terdiri dari 3 subsistem utama. 1. Subsistem data, Database Management Subsystem, menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Data ini dapat berupa laporan keuangan, data penjualan, tren pasar, hingga data pelanggan. 2. Subsistem model, Model Management Subsystem, berisi berbagai model matematis, statistik, dan algoritma analisis seperti what-if analysis, simulation models, atau optimization models untuk membantu pengguna memahami konsekuensi dari setiap keputusan. 3. Subsistem dialog atau antarmuka pengguna, User Interface Subsystem, menyediakan tampilan interaktif agar pengguna dapat mengakses data, menjalankan analisis, dan memvisualisasikan hasil secara intuitif. DSS yang efektif mampu mengubah data mentah menjadi wawasan yang bernilai tinggi. Misalnya, dalam dunia bisnis, DSS membantu menentukan strategi harga, memperkirakan permintaan, hingga mengoptimalkan rantai pasok. Selain itu, DSS modern juga mulai mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan analisis prediktif. Contohnya, perusahaan menggunakan DSS berbasis machine learning untuk memprediksi perilaku konsumen dan mengoptimalkan keputusan pemasaran secara real-time. Group Decision Support System, GDSS. Group Decision Support System, GDSS, dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan banyak orang dalam satu organisasi. Berbeda dengan DSS individu, GDSS fokus pada interaksi, kolaborasi, dan penyatuan pandangan antar anggota tim. Ciri-ciri utama GDSS antara lain: ruang kolaborasi digital, memungkinkan peserta berdiskusi dan mengedit data bersama dalam waktu nyata. Anonimitas partisipan,
membantu mengurangi bias atau tekanan sosial selama proses diskusi. Fitur voting dan ranking otomatis memudahkan kelompok mencapai keputusan secara objektif dan efisien. Integrasi multimedia memungkinkan presentasi data, grafik, dan simulasi yang interaktif. Contoh penerapan JDSS, rapat strategis perusahaan multinasional, di mana anggota tim tersebar di berbagai negara dapat membuat keputusan bersama secara sinkron. Riset akademik kolaboratif untuk menggabungkan hasil analisis dari berbagai lembaga penelitian. Perencanaan kebijakan publik agar pemerintah dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam satu sistem pengambilan keputusan terpadu. JDSS tidak hanya mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan sense of ownership karena keputusan dihasilkan secara partisipatif. Tantangan dan pengembangan sistem penunjang keputusan dan JDSS. Walaupun memberikan banyak manfaat, penerapan DSS dan JDSS tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. 1. Kualitas data DSS dan JDSS sangat bergantung pada data yang digunakan. Jika data tidak akurat, tidak mutakhir, atau tidak lengkap, hasil keputusan bisa menyesatkan. Oleh karena itu, manajemen data yang baik menjadi kunci keberhasilan sistem ini. 2. Kompleksitas model-model analisis yang digunakan kadang terlalu kompleks, sehingga sulit dipahami pengguna non-teknis. Pengembang harus menyeimbangkan antara kedalaman analisis dan kemudahan penggunaan. 3. Kendala kolaborasi dalam JDSS pada JDSS, perbedaan latar belakang, budaya, dan gaya komunikasi anggota tim dapat menyebabkan konflik atau perbedaan persepsi dalam interpretasi data. Solusinya adalah membangun antarmuka sistem yang inklusif dan menyediakan fitur mediasi digital. Keempat, keamanan dan privasi. Karena DSS dan GDSS sering memproses data sensitif, isu keamanan siber menjadi tantangan besar. Diperlukan sistem enkripsi dan manajemen akses yang ketat untuk melindungi data organisasi. 5. Keterbatasan infrastruktur. Beberapa organisasi, terutama di negara berkembang, menghadapi kendala dalam hal infrastruktur teknologi, seperti jaringan yang lambat atau perangkat keras yang tidak memadai. 6. Ketergantungan pada teknologi pengambilan keputusan yang terlalu bergantung pada sistem dapat mengurangi peran intuisi manusia. Padahal, keputusan strategis seringkali memerlukan pertimbangan nilai, pengalaman, dan konteks sosial. Pengembangan masa depan, integrasi AI dan Big Data akan membuat sistem lebih cerdas dan adaptif. JDSS berbasis Metaverse atau VR Meeting memungkinkan kolaborasi imersif lintas negara. DSS berbasis cloud computing memudahkan akses lintas perangkat tanpa batas lokasi. Analisis prediktif dan preskriptif akan berkembang lebih jauh untuk merekomendasikan keputusan optimal, bukan hanya memprediksi hasil kesimpulan. Dalam konteks sistem teknologi informasi, pemahaman tahapan pemecahan masalah yang sistematis sangat krusial agar solusi yang dihasilkan efektif. Pendekatan sistem membantu melihat keseluruhan proses dan interaksi antar komponen. Penting membedakan antara masalah dan gejala agar solusi tepat sasaran. Sistem penunjang keputusan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan dengan data dan analisa yang akurat, sementara JDSS memperkuat kemampuan kelompok dalam mencapai keputusan bersama secara efisien. Semua konsep ini saling terkait dan mendukung pengelolaan teknologi informasi yang optimal. Sistem teknologi informasi tidak hanya sekadar alat bantu kerja, tetapi sudah menjadi tulang punggung pengambilan keputusan modern di berbagai sektor. Melalui pendekatan sistem yang menyeluruh, setiap komponen
mulai dari data, perangkat keras, perangkat lunak, hingga manusia, bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang relevan dan akurat. DSS dan JDSS menjadi bukti nyata bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas, kecepatan, dan kolaborasi dalam proses pengambilan keputusan. DSS membantu individu memahami konsekuensi dari setiap pilihan, sementara JDSS memperkuat kerja tim dalam mencapai konsensus yang berbasis data. Meskipun menghadapi tantangan seperti keamanan data, kompleksitas sistem, dan keterbatasan sumber daya, perkembangan teknologi seperti AI, cloud, dan big data telah membuka peluang besar untuk menjadikan DSS dan GDSS lebih canggih, adaptif, dan mudah diakses.